Satu, dua, tiga. Halo Sobat Semanggi. Hai. Untuk kali ini kita akan membahas buku melalui podcast ini dari buku yang berjudul 7 Tips Hidup Bahagia. Nah, kali ini podcast ini akan dimoderatori oleh Ibu Atira. Silakan Bu. Oke, jadi kali ini di bahasan kali ini kita akan membahas salah satu tips dari 7, yaitu berteman dengan diri sendiri. Itu. Nah, di buku ini dijabarkan kalau misalkan kita itu harus mempelajari cara membedakan antara pikiran yang bermanfaat dan juga pikiran yang merugikan. Karena pikiran-pikiran ini tadi menciptakan emosi yang akhirnya berpengaruh ke hati kita dan bagaimana cara kita menghargai diri kita seperti apa, kayak gitu. Oke, mungkin kita mulai dari Mas Vicky. Pernah nggak sih Mas ngerasa ada di fase gagal atau tidak berharga atau merasa nggak ada orang yang suka gitu sama Mas Vicky? Pernah nggak ada di fase kayak gitu? Pernah sih Bu. Jadi kalau di fase gagal itu sering juga terutama di hal pekerjaan ya gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak ada yang bilang proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Tapi di yang saya alami adalah ketika ini proses ini tidak akan mengkhianati hasil, tapi kok prosesnya kok begini ya, kok hasilnya kok gagal mulu ya gitu loh. Rasanya begitu. Jadi proses ini yang salah di mana gitu loh. Jadi yang saya inginkan adalah hasil yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Hasil yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi ternyata hasilnya itu kok meleset terus, kurang sesuai terus gitu. Jadi ya tetap saya jalani prosesnya dengan pembelajaran yang kemarin mungkin ada kesalahan saya perbaiki. Jadi jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama gitu. Kita harus terus belajar gimana caranya supaya tidak terjadi kegagalan lagi, supaya hasil ini bisa sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu. Jadi yang dilihat itu perbandingannya Mas Dwiki yang dulu sama yang sekarang, atau Mas Dwiki sama pencapaiannya orang lain nih? Oh, kalau pencapaian orang lain sih saya nggak lihat ya. Saya hanya fokus dengan diri sendiri. Saya tidak mau menyalahkan orang lain atas kegagalan saya. Jadi saya tetap belajar itu, pengalaman itu tetap dari diri sendiri dan orang lain. Jadi belajar itu tidak harus dari pengalaman pribadi, tapi juga harus belajar dari pengalaman orang lain. Gitu loh. Jadi kita filter dari situ. Kita belajar, oh orang lain ternyata pengalamannya gagalnya seperti itu. Oh, orang lain itu berhasilnya dengan cara seperti itu, saya ikuti gitu loh. Oh, orang lain gagalnya di situ, oh saya nggak akan ikuti itu gitu. Pun pengalaman dari saya sendiri, saya juga, oh kemarin saya begini salahnya, oh berarti saya harus perbaiki dari sisi yang itu gitu. Jadi kalau pencapaian orang lain sih, saya sih appreciate sama itu ya, saya menghargai itu. Tapi kalau saya jatuh karena orang lain sih bodo amat sih gitu sih. Kalau Mbak Sumi gimana? Kalau kegagalan itu emang ini ya, kegagalan itu mendorong kita buat usaha terus, gagal, bangkit lagi. Dengan gagal kita bisa mencoba hal-hal baru lagi, mengulang hal-hal baru lagi dengan hal yang baru, dengan hal yang baik, lebih baik dari sebelumnya gitu. Terus apa ya, gagal, Pernah ngerasa gagal kan? pasti pernah. Mungkin sering ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kerjaan, dalam kuliah, dalam apapun pasti pernah merasakan gagal. Cuma balik lagi ke diri sendiri. Kalau gagal, coba lagi, bangkit lagi, usaha lagi, sampai kita menemukan titik apa yang kita inginkan itu tercapai, apa yang kita inginkan itu menjadi apa ya, obat dari sebab kegagalan kita sama ini gitu. Nah, itu kan yang Mbak. Biasanya kan
dalam fase-fase kegagalan kan pasti ada tuh beberapa fase kita benar-benar gagal sebelum akhirnya nemuin semangat lagi. Nah kira-kira buat nemuin semangat itu apa sih yang dilakukan sama Mbak Sandy? Apa ya? Sebelum nemu solusi, karena kita Mas Wiki kan belajar terus kan sampai ketemu solusi baru kan. Nah di prosesnya sampai ketemu solusi baru tadi itu apa yang Mbak Sandy lakukan? Kita kalau gagal gitu kita kan biasanya berhenti dulu. Nanti kalau udah ada niat, ada kemauan, nanti gimana lagi, maksudnya berusaha lagi, ini lagi sampai pokoknya kalau aku berada di titik itu aku harus bisa mencapai itu apapun masalahnya, apapun kehilangannya, meskipun lama prosesnya juga agak lama, tapi aku harus bisa gitu. Kira-kira biasanya apa nih yang biasanya bikin Mbak Sandy balik semangat lagi? Kan pasti tahu tuh. Kira-kira model kayak gini nih yang bisa bikin semangat, misalkan kayak dengerin ceritanya orang sukses, atau misalkan nonton video-video motivasi kayak gitu atau apa? Mungkin sekedar cerita sama teman tuh sudah bisa bikin semangat lagi kayak gitu. Enggak sih, orang di sekitar ya yang kita sayangi kayak orang tua pasti, terus teman-teman, ini juga bukan buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga, buat teman-teman juga gitu. Jadi motivasi terbesarnya di keluarga ya? Oke, Mas Vicky? Ya, kalau saya sih dari pengalaman pribadi ya Bu ya. Jadi waktu itu saya pernah kuliah sampai akhirnya dismotivasi gitu. Kuliahnya itu bahkan sampai semester 14 Bu. Gitu. Jadi sudah lama-lama sudah dismotivasi kan? Sudah dismotivasi. Jadi kuliah sudah lama, harus lulus. Terus lulus itu mata kuliah juga masih banyak. Akhirnya itu juga saya sambil kerja juga kan, sambil kerja juga, jadi ada pegang duit juga, jadi makin males ya. Makin males, akhirnya aku drama sama kuliah, akhirnya saya mengundurkan diri dari kuliah, mengundurkan diri dengan itu menikmati. di semester berapa? Mundurnya? Mundur, karena masih banyak kuliah yang belum saya jalani dan banyak yang ngulang juga kan, jadi sebenarnya juga percuma gitu loh. Nah suatu saat saya udah melepas kuliah. Terus habis itu saya fokus di kerjaan. Nah bahayanya itu waktu itu mulai gak nyaman sama pekerjaannya gitu. Mulai gak nyaman sama pekerjaan. Terus habis itu dari kerjaan itu akhirnya keluar, udah deh, udah kuliah gak kerja, selesai gitu. Nah habis itu dari senior saya, kebetulan saya punya teman-teman senior nih Bu, teman-teman senior yang selalu ngingetin saya untuk melanjutkan kuliah gitu loh. Karena itu waktu masih kuliah? Sudah selesai, sudah mundur kuliah, tetap diingetin suruh kuliah. Tetap diingetin suruh lanjutin kuliah gitu loh. Wah, ini kan saya kan dilema juga kan, kuliah lagi dari semester 1 ya capek gitu kan, di tahun kebuang rasanya, kalau balik ke nol lagi ya capek gitu. Terus akhirnya tak cari kerja aja lah daripada kuliah lagi kan, cari kerja lagi. Ternyata dengan ijazah yang nggak mumpuni ya, istilahnya itu pekerjaannya itu nggak banyak Bu. Jadi ya pilihannya nggak banyak Bu, gitu. Pilihannya nggak banyak. Melihat kan diskusi juga sama teman-teman senior, sama senior saya diskusi. Ini kerjaannya kayak gini gimana? Kan kayak gitu kan, ini kayak gitu kan, gitu. Jadi banyak kerjaan kasar lah Bu. Jadi, nah dari situ saya juga akhirnya sadar sendiri kalau saya harus melanjutkan kuliah, karena itu tiket saya untuk dapat kerjaan yang lebih bagus. Gitu. Akhirnya saya lanjut lagi kuliah. Dari semester? Saya dari kampus-kampus yang bisa terima transfer. Jadi nggak dari nol lagi gitu. Kebetulan akhirnya saya kuliah di Unitomo bisa transfer, jadi saya tinggal melanjutin. Mereka mengakui SKS saya 50 SKS dari perkuliahan sebelumnya. Betul, jadi diambil 50 SKS, sisanya saya tinggal lanjutin aja gitu. Berarti bisa 90-an ya? 90-an, lumayan lah. Ya lumayan daripada dari awal ya? Dari awal kan gitu. Jadi ya akhirnya keadaan yang memaksa saya untuk
selain diingetin sama teman-teman ya, selain diingetin kalau saya sama orang tua itu lumayan agak berbanget gitu. Ngomongin orang tua itu kayak gitu kan. Kalau teman-teman senior itu lebih masuk buat saya, teman-teman saya itu lebih masuk. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang aku dulu kalau nggak S1 apa namanya paling jadi OB gitu, paling jadi driver. Udah sharing ya. Udah sharing. Paling jadi gudang gitu aja. Ya udah, kamu mau gitu apa enggak? Kalau nggak mau ya boleh lanjutin gitu loh. Soalnya sampai gitu kan ya. Ya itu baru saya sadar akhirnya saya dari kampus yang istilahnya murah, nggak buang biaya duit, nggak buang biaya banyak lagi. Terus itu cepat selesai juga gitu. Terus akhirnya saya dengan kesadaran sendiri karena lauknya pekerjaan tadi nggak banyak kan. Akhirnya saya menyelesaikan kuliah itu. Kalau orang tua kalau masih keadaan keadaan dari teman-teman tuh yang ingetin gitu. Kalau saya nggak punya teman-teman senior mungkin ya ini ya aja gitu ya. Tapi lingkungan teman juga ini besar sih, besar. Sebenarnya kalau di sini tuh ini sih kita kan pasti punya tuh pikiran negatif pasti nih waktu lagi depresi, lagi down, pasti kan banyak banget pikiran negatif yang isinya muncul terus kan gitu. Nah di buku itu tuh diterangkan, jadi Buddha sendiri itu mengajarkan gimana sih caranya menyingkirkan pandangan-pandangan negatif tadi menggunakan meditasi. Kayak gitu. Mungkin ya teman-teman udah tahu meditasi. Meditasi itu nggak melulu yang cuma diam terus kayak yoga gitu nggak sih. Bisa ibadah ya, sama minum kayak gitu. Nah itu kayak gimana tuh, ngena atau? Lumayan, kalau di saya lumayan gitu loh. Jadi terlepas dari agama atau tidak ya gitu. Jadi istilahnya itu apa namanya, menyendiri atau apa istilahnya yang menyendiri bukan ingin waktu untuk diri sendiri. Me time itu dalam kegiatan apapun ya, bisa liburan sendiri, bisa mungkin ke tempat yang tenang sendiri, ataupun mungkin kalau saya waktu itu kalau di agama saya kan ada Bunda Maria gitu. Jadi di saya waktu itu sempat berdoa sendiri ke Bunda Maria gitu kan. Di Kosarang ada, banyak di kota-kota yang ada sumber air yang bagus kan. Oh bukan yang kotaan satu isinya. Bukan. Oh itu pengalaman Dosari. Itu buah-buatan ada patung Bunda Maria gitu. Jadi saya ngelamar sendiri aja berdoa. Bukan doa sih, lebih ke curhat lah. Iya curhat. Nah ini kayak coba kemana nih ya gitu. Jadi enaknya ini saya gimana ya gitu ya. Ingin dapat jawaban langsung sih harapannya gitu. Iya. Terus akhirnya dari berdoa terus dapat jawaban akhirnya saya kerja di sini kan. Astagfirullah, iya dah. Sebelum orang ini persis. Karena saya waktu itu setelah lulus kuliah. Oh itu after dari Unitomo. Setelah lulus kuliah dari Unitomo di Februari 2022 saya lulus. Itu habis itu saya cari kerja itu belum dapat tuh. Padahal tiket udah pegang nih gitu loh. Tiket saya sudah pegang sampai bulan Februari, Maret belum dapat, April belum dapat, Juni belum, Mei belum dapat, Juni belum dapat. Frustasi kan Bu? Aduh saingan banyak ini kan. Tapi ya masalahnya juga saya waktu itu memang banyaknya melamarnya di Jakarta. Kebanyakan malah di Jakarta, banyak hambatan sih Bu. Jadi kayak mereka minta interview tuh datang langsung. Silakan datang langsung ya Mas, kami alamatnya di sini, ditunggu jam segini ya kan, kantornya di sini. Aduh saya harus di Surabaya lagi kan. Kenapa mereka nggak ingin ngerti gitu loh? Kan alamatnya kan ada waktu itu saya di Surabaya. Ada. Gitu. Jadi akhirnya saya nggak bisa datang karena kendala di ongkos kan. Terus habis itu saya kali buat ya udahlah saya minta Zoom gitu kan, minta interviewnya via Zoom. Ternyata ada beberapa yang nggak mau, kita tetap berangkat gitu. Akhirnya ya udahlah saya tak tinggal di sana lah, ada saudara di Bogor gitu kan, mancing di sana lah, mancing kerjaan di sana. Jadi umum saya di sana kan,
di sana saya pakai alamat sana pun saya pakai alamat sana CV saya pakai alamat sana. Ada panggilan juga masih belum nyantol situ. Akhirnya saya balik lagi ke sini bulan Agustus saya balik lagi ke sini Agustus akhir 1 Agustus saya berangkat ke sana. Satu bulan sekitar tanggal 30 Agustus saya balik lagi ke sini belum dapat tuh. Baru saya me time tadi. Me time ya ini enaknya gimana itu apakah saya harus di sana apakah saya harus di sini gitu kan di Surabaya. Akhirnya jawabannya ternyata saya harus di sini. Saya apply di sini dan diterima di sini. Untuk itu gimana? Ada petunjuk di Surabaya gitu apa? Ada, jadi kayak kamu itu kayaknya harus, jadi kayak saya itu diarahkan buat jaga orang tua gitu loh. Jadi ketika saya pulang dari Jakarta Bu, saya pulang dari Jakarta itu ya, dari hal kecil aja Bu, galon itu orang tua nggak bisa ngangkat gitu loh. Oh, Jadi, sudah sepuh? iya, mama sama papa itu nggak pernah beli galon selama saya tinggal itu. Belinya aqua yang literan gitu, 1 liter, 1,5 liter, 1,5 Dari liter. itu ya? Dari itu, wah ini kayaknya memang saya harus di sini gitu. Jadi kebetulan dari hal itu, wes tak cari kerjaan yang di Surabaya aja lah. Mulai buka job street, ada MKO saya apply, dan kebetulan berlanjut terus itu sampai akhirnya OJT, sampai akhirnya PKWT. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya puji Tuhannya ini dekat rumah gitu kan. Jadi itu hikmahnya ya, bisa deket sama orang tua, ya, bisa pulang langsung, jadi nggak ngekos kan gitu. Mbak Semi? pertanyaannya selalu baik. Kepanjangan gitu. Pernah nggak me time gitu? Oh benar. Sendiri. Setiap orang kan cara mengobati dirinya beda-beda ya. Kalau saya mungkin lebih kayak shopping. Shopping, oke, baik. Enggak semua juga, check out bareng kayak gitu menurut saya dia healing saya gitu. Kebahagiaan sendiri buat saya. Terus saya nggak perlu kayak liburan keluar kota, nggak perlu kayak Bukan tipikal yang traveling ya. tapi ya kalian butuh itu gitu, butuh itu sih. Terus lebih banyak waktu sama keluarga. Ini family ini banget ya. Family woman. Menyempatkan waktu sama keluarga mana gitu yang nggak jauh-jauh, yang penting ada ini nanti bisa cerita bareng gitu buat curhat, buat dapat masukan dari keluarganya gimana sih, kalau aku kayak gini bener nggak sih, kalau aku kayak gini harusnya gimana gitu. Cari-cari solusi kayak gitu, ketemu temen juga enaknya gimana, nanti ke depannya mau ngapain, mau gimana gitu sih kalau aku. Oke, karena saya sih berdua ini benar-benar mengenal diri sendiri, jadi mungkin sampai sini dulu podcastnya. Ya. Coba pakai kita. Ya mungkin sampai sini dulu podcastnya. Terima kasih. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.